Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes untuk menyampaikan secara langsung terkait persoalan pendidikan yang ada di Brebes, termasuk keluhan-keluhan yang sering dilontarkan oleh Bapak Ibu sekalian melalui medsos. Dan pada kesempatan ini ingin kami tanyakan langsung dengan beliau-beliau ini. Di sebelah saya ada Ibu Kepala Dinas, Ibu Sarija, kemudian sebelahnya lagi ada Ibu Kabid Dikdas ya, Ibu Juwita Asmara, dan ada Mas Adi dari Kabidpora. Jadi di sini kita ngobrol santai tapi ada langsung ditemui oleh beliau-beliau ini. Nah mungkin untuk kesempatan yang pertama ini saya akan menanyakan ke Ibu Sarita ya Bu, selaku Kepala Dinas Pendidikan, yang memang Ibu sendiri kelihatannya belum lama ya, baru beberapa bulan ya Bu ya? 7 bulan. 7 bulan ya, 7 bulan ngurusi pendidikan di Kabupaten Brebes. Nah ini terus terang saya juga ini orang yang sering mengkritisi soal pendidikan di media sosial ya, terutama ya Bu ya. Karena selama ini kan mungkin tidak ada penjelasan atau klarifikasi langsung dari Ibu atau pihak-pihak di Dinas Pendidikan, sehingga kemudian informasi yang muncul di media sosial ini ya mungkin bisa dianggap liar gitu lah, dia berkembang kemana-mana, dan satu-satunya untuk menjawab itu ya memang harus langsung dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Nah ini mungkin Ibu bisa menjelaskan ke para pemirsa di Pemali Channel ini kira-kira apa sih Bu yang menjadi visi dan misi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes di saat Ibu memimpin di sini. Ya. Jadi visi dan misi Dinas Pendidikan itu tentunya disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Brebes ya. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan IPM, meningkatkan kualitas mutu pendidikan agar mampu berdaya saing secara global. Intinya seperti itu. Kemudian untuk misi-misinya ya kami melalui teman-teman di bidang-bidang masing-masing, ada Kabid Dikdas, Kabidpora, Kabid PNF, kemudian Kabid Ketenagaan, itu mengembangkan misi-misi yang sesuai dengan visinya Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Melalui bidang-bidang inilah yang langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan. Nah ini mungkin hal inilah yang belum banyak diketahui oleh publik tentang visi dan misi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada ya. Nah ini kan sejauh mana kemudian penerapan dari program-program dan visi yang sudah tertuang dalam visi misi ini, penerapannya di lapangan itu seperti apa? Apa itu hanya melibatkan sebatas jaringan Dinas Pendidikan dalam hal ini mungkin satuan pendidikan ya, seperti sekolah-sekolah, atau melibatkan masyarakat secara luas? Jadi untuk bisa mewujudkan misi itu ya kita harus melibatkan semua unsur. Karena pendidikan ini kan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat ya. Nah, dalam hal ini untuk pemerintah melalui Dinas Pendidikan itu melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi seperti yang saya katakan, melalui kegiatan di bidang-bidang masing-masing. Nah, keterlibatan masyarakat tentunya ini mempunyai peran serta yang sangat diharapkan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang kita harapkan. Jadi tentunya kita melibatkan sekolah-sekolah, di situ kan ada peran aktif masyarakat. Nah, peran aktif masyarakat inilah sebagai sumber ya, sebagai masukan-masukan yang kami harapkan untuk dunia pendidikan kita, untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi kita tidak bisa lepas dari unsur masyarakat, karena masyarakat juga merupakan bagian dari Dinas Pendidikan.
Ini Bu, yang menjadi tanggung jawab dari Ibu ini berarti dari TK sampai SMP ya Bu ya? Jadi dari kelompok PAUD ya ada PAUD ya? kelompok PAUD, SD dan SMP itu menjadi ranah kewenangan dari Konsen. Dikpora. Iya. Kalau SMA sudah beda ya, Bu, ya? SMA itu milik provinsi ya, milik provinsi, bukan menjadi kewenangan Dikpora. Oke. Terus untuk apa mendukung apa ya tercapainya sebuah cita-cita bahwa Brebes bisa menjangkau pendidikan yang berkualitas ini apa dukungan yang diberikan untuk program ini apa Bu? Misalkan dari segi pendanaan, dari segi apa perencanaan dan lain-lain. Iya. Jadi untuk mendukung kegiatan kita kan perlu diketahui bersama bahwa dana pendidikan itu diambil dari atau dapat bantuan dari pemerintah pusat melalui dana BOS. Ya. Ya. Jadi dana BOS itulah yang digunakan oleh teman-teman yang ada di lapangan di sekolah-sekolah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah-sekolah. Nah, bagaimana untuk menciptakan sebuah prestasi? Tentunya ada sinergitas antara Dikpora dengan sekolah-sekolah, yaitu baik melalui lomba-lomba yang diselenggarakan oleh masing-masing bidang, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat SMP. Seperti yang kemarin kita baru saja melaksanakan lomba MAPSI, itu salah satu untuk meningkatkan prestasi. Apalagi di bidang Pora juga banyak sekali sudah mencetak para juara-juara baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi melalui kegiatan Pobda, melalui O2SN. Termasuk untuk di bidang Dikdas, kemarin juga kita malah mengirimkan 2 anak yang sampai masuk di tingkat nasional. Ya, sampai tingkat nasional, yaitu dari Olimpiade Sains ya Bu Kabit, kemudian yang satunya dari Jatibarang yang bercerita FLS 2N itu kita sampai ke tingkat nasional. Nah, ini menjadi kebanggaan kami. Mengapa bisa sampai ke tingkat nasional? Tentunya ada peran serta dari masyarakat, dari wali murid, dari sekolah, dan unsur dinas yang mendampingi sampai anak-anak itu bisa masuk ke event-event baik provinsi maupun nasional. Kalau selain dana BOS apa lagi Bu? Dukungan dari APBD? Nah, ini yang menjadi persoalan di Kabupaten Brebes, bahwa Brebes ini tidak memiliki BOS pendampingan atau BOS daerah atau BOSDA. Padahal Sehingga harusnya ada Bu. ya seharusnya itu ada BOS pendampingan seperti di kabupaten kota yang lainnya. Itu ada BOS daerah atau dulu itu pernah ada ya Bu. Tahun 2014, 15, 16 itu ada BOS daerah yang sumbernya dari APBD 1. Untuk SD itu 30.000 per siswa, SMP 50.000 per siswa. Tetapi sejak tahun 2017 ini BOS daerah itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan teman-teman di sekolahan ketika dana BOS itu tidak mampu mengakomodir semua kebutuhan yang ada di sekolah, maka harus ada dana istilahnya sumbangan pendidikan. Nah, sumbangan pendidikan teman-teman, saya hanya dalam pembinaan tetap silahkan membuat RAB sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian kebutuhan itu, RAB itu sesuai kebutuhan itu harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai memaksakan, jangan sampai memberatkan. Dinas Pendidikan tidak pernah menganjurkan sekolah harus ada sumbangan dana pendidikan. Tetapi jika BOS tidak mampu, maka diperbolehkan dengan menggunakan 3 regulasi yang ada. Untuk menyerap dukungan masyarakat. Iya, menyerap dana dukungan masyarakat itu ada Permendikbud ya nomor 75 tahun 2016. Ya, 2016, kemudian ada Permendikbud nomor 44 2012 dan juga ada Perbuk nomor 11 ya, tahun 2021. Di sana sudah jelas diatur bahwa sekolah boleh menarik dana sumbangan pendidikan, itu diperbolehkan. Tinggal bagaimana mekanisme dan sistem, mekanisme dan teknik agar tidak menjadi sebuah persoalan. Nah, ini kan selama ini kadang seolah-olah sumbangan yang ditarik ke masyarakat melalui wadahnya komite ya Bu ya. Betul. Melalui komite ini angka-angkanya sebenarnya bukan angka kesepakatan, tapi angka yang sudah dijatuhkan oleh pihak komite, kemudian orang memilih, atau bahkan
ekstrimnya lagi kadang sekolah sudah langsung menentukan sekian harus bayar sekian. Nah ini untuk persoalan seperti ini bagaimana Bu? Nah ini yang harus dibenahi ya, yang harus dibenahi. Saya dan juga teman-teman Bapak Ibu Kabid itu sebenarnya sudah melakukan pembinaan ketika ada sebuah rapat atau apa itu kami melakukan pembinaan. Pembinaannya jadi begini, silahkan ya, dengan regulasi tadi yang saya sebutkan 3 itu dipedomani. Tetapi sekali lagi saya mengatakan jangan memberatkan wali murid. Nah, jika di lapangan masih terjadi seperti itu, sekolah sudah menentukan, kemudian wali murid nanti membayar, berarti ini ada hal yang harus kita perbaiki, kita benahi. Nanti kami tim dari Depora insya Allah akan melakukan ya Bu Kabid. Kalau ada laporan. Ya jika ada atau tidak, kami punya kewajiban untuk melakukan pembinaan ya. Dan kami pun sudah merencanakan agenda untuk sosialisasi ketiga regulasi tadi agar dipedomani oleh teman-teman kepala sekolah di lapangan agar tidak menimbulkan sebuah permasalahan dengan masyarakat. Jangan memberatkan masyarakat. Ya itu Bu, kaitannya tadi dengan memobilisasi dana masyarakat untuk menopang pendidikan di sekolah anaknya ini ya. Ini kan sekolah itu biasanya gini Bu, kalau awal di tahun ajaran baru, di pendaftaran itu mereka sudah pasang katakanlah nanti ada biaya PPDB sekian, yang nanti ada rincian-rincian untuk pakaian, untuk ini dan lain-lain. Nah ini kalau yang itu biasanya masyarakat memaklumi. Tapi yang kemudian menjadi bahan pertanyaan itu ketika anak naik kelas, Bu. Anak naik kelas, kemudian ada lagi pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Nah ini yang kemudian orang ini merasa heran, kemarin kita sudah di awal masuk sudah dipungut, kemudian ini ada lagi dengan bahasa apa yang intinya itu meminta orang tua murid ini untuk bisa mendukung pendanaan lagi gitulah, intinya seperti itu. Nah ini bagaimana menurut Ibu Kepala Dinas? Jadi sebenarnya yang namanya daftar ulang kenaikan kelas itu ya harus daftar ulang Mas. Artinya gini, registrasi ya, registrasi, tapi bukan berarti daftar ulang ini dikonotasikan dengan harus membayar uang kembali ya. Daftar ulang itu kan ketika naik kelas 7 mau naik kelas 8 misalnya. Lah mengapa harus daftar ulang? Anaknya masih ada apa tidak sih? Ya. Okay. Karena masyarakat Brebes yang Pantura itu rata-rata masyarakat urban, kadang-kala ketika kenaikan kelas anaknya tidak ada. Nah ini menjadi kontrol bagi teman-teman guru di sekolah. Iya, tapi Bu saya tidak menganjurkan dan tidak pernah memerintahkan harus daftar ulang kenaikan kelas itu harus ada. Nah ini yang menjadi persoalan. Jika misalnya ada, berarti ya nanti kami inventarisir persoalan-persoalan yang ada di lapangan dan coba nanti kami melakukan sosialisasi lagi, pembinaan lagi agar teman-teman kepala sekolah khususnya jangan seperti itulah. Kalau toh ada kebutuhannya dulu tadi saya sampaikan ya, kebutuhan sekolah itu apa sih? RAB-nya berapa? Kan begitu. Dan nanti menyerap sumbangan dari masyarakat bentuknya bagaimana? Ya kan gini Bu, biasanya sekolah punya program katakanlah membangun sesuatu ya di sekolahnya itu kan sudah disampaikan di awal waktu PPDB kan, atau rapat wali siswa lah ya, wali siswa saat ketemu dengan komite di awal. Ini nanti sekolah mau punya program seperti ini yang intinya ini minta dukungan ke orang tua untuk bisa terlaksana. Nah jika ini kemudian belum selesai kan masih ada nanti PPDB lagi, tiap tahun kan ada PPDB. Program berkelanjutan lah ya. Program berkelanjutan bisa. Program berkelanjutan. Nah ini kenapa kemudian tidak dibebankan saja sekaligus di awal masuk sekolah. Nah ini kan yang memberatkan orang tua saat ini yaitu setiap tahun ada, walaupun nilainya beda ya Bu ya. Betul. dengan yang awal dengan yang kemudian bahasanya registrasi itu berbeda gitu. Yang jelas nanti kami akan cross check ke lapangan Mas. Artinya begini, akan mendata sekolah mana sih yang ketika kenaikan kelas kok ada daftar ulang yang memberatkan ke wali siswanya ya. Iya, artinya
apakah ini semua sekolahan ada daftar ulang kenaikan kelas atau hanya beberapa? Nah, ini kami Oke. perlu cross check data. Iya, Ya, iya. perlu cross check data. Nanti yang ada ya akan pembinaan khusus. Artinya ya tadi kembali lagi kebutuhan sekolah. Kalau sekolahnya nggak butuh apa-apa ya sudah nggak usah narik sumbangan apa-apa kan gitu. Ya kalaupun butuh kan bisa di manage Bu. Artinya memobilisasi dana ya biar tidak ada gejolak ke yang baru saja gitu. Mungkin lebih bijak seperti Yang itu. kelas baru lah Yang ya, baru, ya, yang siswa baru siswa ya. baru. Ya, ya. Jadi orang ketika sudah kayak dulu lah zaman Betul. dulu kan seperti itu. Kita orang tua itu hanya dibebani di saat di awal saja itu Siswa baru. maklum, Iya. memaklumi. Oh iya di awal kita dipungut, bahkan dulu angka-angka luar biasa juga nggak begitu menjadi persoalan. Ya, iya. Kalau dulu, tapi kalau sekarang kan tadi Bu, masyarakat sudah mulai kritis ya, sudah berani protes dan mungkin juga karena situasi dan kondisi saat ini berbeda. Semua tahu bahwa saat ini orang kebanyakan ini Ya. sedang dalam masa kesulitan lah. Betul. Pasca pandemi, Efek apalagi dari pandemi ya. pasca pandemi, Iya. secara ekonomi Naikkan tidak semua BBM. orang punya kemampuan gitu. Betul. Kan ini yang juga mungkin bisa menjadi satu bahan pertimbangan bagi para pengelola sekolah itu untuk kemudian tidak semaunya untuk apa Menarik sumbangan ya. ya yang kaitannya dengan soal keuangan Iya. kan seperti itu. Nah, yang kami tahu ini kan selain BOS mungkin kan ada dana-dana lain dari pemerintah ya Bu yang mungkin bisa diklaim khususnya oleh sekolah negeri mungkin ya. Sekolah negeri, kalau swasta saya kurang tahu ini. Jadi kalau negeri malah hanya dapatnya dana BOS. Oh, dapatnya dana Tidak ada BOS. dana lain. Oh, gitu ya Bu. Iya, hanya BOS. Oh. BOS yang diluncurkan dari pemerintah pusat. Mm-mm. Begitu ya Bu Kabit ya? Iya. Hanya ada Nah dana ini BOS. saya mumpung ketemu ini kalau 22. ya, Yang pertama kegiatan PPDB dan keterjaminan 8 standar nasional pendidikan. Artinya ada standar kelulusan, standar pembiayaan, standar tenaga tendik ya, tenaga Proses. pendidikan, standar proses, standar Isi. pembiayaan, standar sarpras, standar isi dan standar pengelolaan Penilaian. serta standar penilaian pendidikan. Nah, untuk BOS ini untuk SMP persiswanya adalah Rp1.140.000 per tahun. per tahun ya. Jadi kalau dana BOS itu adalah dana operasional ya Pak, Profesional. operasional sekolah. Oh, Tetapi kalau kita melihat secara makro bahwa yang dibutuhkan siswa sebenarnya adalah bukan hanya dana bantuan operasional saja, tetapi yang disebut sebagai biaya pendidikan. Dan pemerintah ini rupa-rupanya belum mampu. Secara hitung kasar, biaya pendidikan personil siswa SMP itu kalau menyentuh sampai dengan 2.550.000 itu ada kajiannya sudah. Tetapi pemerintah hanya baru mampu memberikan biaya 1 operasional juta. sekolah 1.140.000. Ini kan masih sangat jauh dari biaya pendidikan sesungguhnya. Untuk SMP kajiannya 2.550.000. Ini masih sangat jauh sehingga ini para kepala sekolah menginginkan biaya yang segitu bisa diberi tetapi belum tercapai sehingga membutuhkan sumbangan. Payung hukum yang digunakan adalah yang disebutkan tadi. Hanya saja kita semuanya harus memahami dan mengerti kita dibebani biaya pendidikan tetapi kita hanya bergantung kepada biaya operasional sekolah dan kewajiban 8 standar nasional pendidikan itu yang harus dijamin oleh sekolah dan seminimal-minimalnya adalah standar pelayanan minimal. Bagaimana sarpras sekolah, bagaimana ketersediaan tenaga pendidikan. Contoh dari tenaga pendidikan saja, tidak semua sekolah SMP negeri ini memiliki PNS atau P3K, sehingga masih merekrut tenaga honorer. Honorer ini ada batasannya. Kalau sekarang honorer itu masih ada di kisaran 5% dari biaya BOS seluruhnya. Tetapi apakah satu sekolah sanggup dari 50% biaya ini untuk honorer, sedangkan yang lain mungkin dikesampingkan? Kan ini tidak bisa masuk logika juga, sehingga perlu daya upaya bekerja sama dengan komite sekolah. Secara
aturan, Dinas Pendidikan tidak pernah mengeluarkan aturan sekolah atau satuan pendidikan ini merekrut atau meminta sumbangan. Kami tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu. Tetapi karena tadi pendidikan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah, hayo bareng-bareng kita majukan satuan pendidikan. Hanya pada prakteknya memang terjadi seperti itu di luar kendali kami, sehingga kami Ibu Kepala Dinas beserta kami juga sudah melakukan pembinaan-pembinaan di berbagai tempat kaitannya dengan isu-isu tersebut. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jamin bahwa para kepala sekolah semenjak ini akan kami stop sementara akan kami stop dan kami cek and recheck tentang kegiatan ini, apakah betul-betul semua sekolah atau satuan pendidikan ini menarik sumbangan yang sangat berat bagi wali murid atau masyarakat. Karena kita memahami betul setelah pandemi Covid kita dilanda dengan kenaikan BBM. Ini masyarakat sangat menjerit-jerit, sehingga kami upayanya mungkin akan stop para kepala sekolah untuk menarik iuran itu, termasuk juga dana-dana atau uang yang dilaksanakan untuk karya wisata. Karena kita masih sedang pandemi, masih ada krisis seperti ini, mudah-mudahan para kepala sekolah mengerti dan tidak melaksanakan kegiatan itu dahulu atau dipending terdahulu. Jadi itu peruntukan dana bos seperti itu. Bu, ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh sekolah ya, dalam hal ini kepala sekolah lah. Misalkan dari dinas sudah melakukan pembinaan atau memberi warning seperti ini, jangan seperti ini dulu karena situasinya belum memungkinkan. Tapi sekolah melanggar, ini ada sanksi nggak untuk sekolah seperti itu? Ya, secara tertulis kami akan pertama adalah kami memperingatkan dulu, memanggil yang bersangkutan, kemudian memberikan surat seperti itu. Pasti kami warning. Iya, karena tadi Bu, kaitannya dengan karya wisata ya atau wisata ini yang ramai juga ini di media sosial itu, karena sekolah-sekolah ini mengharuskan ikut. Ketika siswa tidak ikut karena alasan tidak mampu ya, bukan karena alasan sakit. Beda antara yang tidak mampu, toh mereka tetap harus dibebani membayar 50%. Kalau 1 juta orang tua harus membayar 500. Ini kan dia nggak ikut saja karena nggak punya duit, tapi tetap disuruh membayar angka-angka tertentu. Nah ini yang kemudian menjadi gejolak di masyarakat, yang kemudian mereka menyampaikan ke kami untuk mungkin bisa disampaikan lagi ke. Nah ini yang harus dibenahi bersama, yang seperti itu. Betul Mas, jadi begini. Sekolah tersebut, kepala sekolahnya sudah saya komunikasi. Jawabannya begini, jadi tinggal komunikasi saja Pak. Jadi memang yang harus dibangun sekarang adalah komunikasi dan konfirmasi. Jadi apabila masyarakat, Bapak Ibu wali murid yang merasa keberatan dan sebagainya, itu silakan saja berhubungan dengan kepala sekolah. Dan saya sudah memperingatkan pada waktu itu, kalau tidak salah SMP 1 ya, itu sudah saya peringatkan bahwa jangan melaksanakan seperti itu, dan sudah ditindaklanjuti, dan yang bersangkutan katanya sudah. Kemudian ada sekolah juga yang seperti itu, akhirnya karya wisatanya di pending. Artinya kami sudah melaksanakan pembinaan, sudah berkomunikasi kepada sekolah-sekolah tersebut, artinya sudah membuat langkah seperti itu, sehingga beliau itu sudah memahami para kepala sekolah ini. Jadi, saya juga memperingatkan Bapak Ibu Kepala Sekolah, apabila ada keluhan segera ditindaklanjuti, karena masyarakat ini adalah bagian dari kita dalam rangka memajukan pendidikan. Jangan segan untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali murid. Saya persilakan juga Bapak Ibu sekolah jangan menutup diri terhadap masukan-masukan dari masyarakat, wali murid dan sekitarnya. Ya. Nah ini tadi berbicara komunikasi ya, mungkin yang bisa menjawab Mas Adi ini. Pak, nggak apa-apa Mas Adi, ini bagian komunikasi. Pemikiran aja maksudnya. Sumbangsi ya Mas. Sumbangsi. Jadi kira-kira menurut Mas Adi ini ya, kan perlu tadi ya sudah disampaikan juga oleh Bu Kabid bahwa memang harus dibangun sebuah komunikasi atau antara mungkin wali murid dengan sekolah, antara masyarakat sekolah, dengan dinas ketika mempertanyakan soal ini. Kira-kira konsep apa Mas Adi yang
bisa mewadahi itu ke depan? Nggih, ya kalau kita sih memang pada prinsipnya aktif ya di dunia media sosial, karena tadi Bu Kepala Dinas juga sudah menyampaikan salah satu misi kita adalah pencitraan publik terkait dengan dunia pendidikan. Kita ingin membangun sebuah hal-hal yang positif tentunya agar membuat stigma di masyarakat juga ada kepercayaan buat kita. Apapun kebijakan-kebijakan kita, program-program kita diikuti oleh masyarakat. Dan tentunya kita sangat membuka lebar-lebar ya, mungkin tadi Bu Kabid juga dari unsur kepala sekolah untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat ya. Kita juga melalui platform media sosial kita menerima masukan-masukannya seperti apa, atau informasi-informasi yang berkembang seperti apa. Memantau ya Mas ya, informasi berkembang. Ada aduan publik di Dinas kan ada aduannya. Ya, nanti insya Allah kita juga Ada kolom aduan. siapkan layanan pengaduan publik terkait dengan isu-isu pelayanan pendidikan yang ada di masyarakat. Jadi biar kita juga quick respon terkait ada hal seperti ini ya, disampaikan SMP mana dan lain sebagainya. Mungkin nanti arah kebijakan dari Bu Kadin untuk menerjunkan tim untuk memberikan atau ya istilahnya untuk mengklarifikasi hal-hal seperti itu di sekolah itu. Jadi masyarakat mudah-mudahan bisa terlayani semaksimal mungkin terkait dengan layanan pendidikan yang ada di Kabupaten Brebes. Itu semua arahan dari pimpinan kita Bu Kepala Dinas. Jadi alhamdulillah kita juga di media sosial aktif juga Pak, setiap kegiatan-kegiatan kedinasan bisa masing-masing bidang ya, menyampaikan ke publik apa sih isu-isu yang berkembang seperti apa. Otomatis kan publik merespon dan tentunya ingin ya memberikan sebuah pencerahan atau informasi ke publik terkait dengan kegiatan-kegiatan kedinasan. Iya, melalui akun Dipora Ya, ya. melalui semua channel-channel Dipora. Kita juga punya Instagram, kita juga punya Facebook, dan kita juga punya YouTube juga gitu kan. Dan ya intinya memberikan sebuah hal-hal yang positif buat masyarakat dan tentunya agar ada kepercayaan dari masyarakat. Dan ini yang mungkin menjadi harapan masyarakat ini, ada respon yang cepat Mas. Ya. Ketika ada Oke. persoalan biar terjawab ya. Iya. Nah ini Iya. kan mungkin harus ada tim ya Bu ya. Betul, betul. Tim ada yang kemudian Iya. tim itu yang kemudian mengelola sebuah informasi Iya, untuk aduan-aduan. memberi penjelasan kepada masyarakat. Betul, Misalkan betul. ini jadi tidak berkembang liar atau kemudian salah asumsi di Iya. tengah masyarakat. Iya. Jadi barusan Bu Kani juga mengarahkan membentuk tim untuk terkait dengan pelayanan atau aduan-aduan dari masyarakat. Iya. Ya. Kita quick respon. Quick respon ya. Iya, quick respon terkait dengan hal-hal yang ya isu-isu yang ada di masyarakat biar kita bisa menindaklanjuti dan mudah-mudahan masyarakat puas dengan layanan. Itu sudah diterapkan atau baru mau rencana mau diterapkan? Sudah. Ya, Jadi- kalau kita sih sebenarnya kita sih juga sudah tim Punya, ya, ya, sudah sudah punya punya. tim ya, mungkin karena Hanya kurang perlu dimaksimalkan ya, gitu. kurang dikuatkan lagi. Iya. Mudah-mudahan nanti arahan Bu Kepala Dinas terkait dengan isu-isu di masyarakat mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi terkait tim itu. Siap. Baik, terima kasih. Mungkin ini kembali lagi ke Ibu Kepala Dinas Ibu. Nah, jadi kalau dari penjelasan Ibu intinya dinas itu sebenarnya merespon ya ketika ada muncul suara-suara di masyarakat terkait keberatan atau persoalan pendidikan anak-anak mereka yang mereka merasa keberatan lah dengan iuran-iuran atau pungutan-pungutan ini. Cuma hal ini yang mungkin belum dijelaskan ke masyarakat bahwa sebenarnya Iya. panjenengan ini merespon ketika ada seperti itu. Jadi begini, saya perlu menyampaikan di channel Pemali ini untuk warga masyarakat, apapun bentuknya, baik itu dari netizen atau dari Latgub atau yang masuk ke akun pengaduan Dipora, itu kami selalu responsif terhadap persoalan yang ada di lapangan. Ya. Bahkan ketika ada, mohon maaf ya, dari kemitraan kita dari teman-teman LSM langsung, Bu, sekolah ini bla bla bla, itu kami tim langsung turun seketika langsung turun dan nanti dari hasil klarifikasi nanti baik melalui WA atau melalui by telepon saya sampaikan apa yang terjadi di lapangan, ada yang benar ada yang tidak benar ya. Tetapi memang kami belum secara langsung menjawab contoh kayak di channel Pemali begitu ya, karena ya saya pikir itu kan hanya netizen saja yang tidak membutuhkan klarifikasi secara langsung ya. Tapi kalau misalnya
mohon izin Mas Otong datang ke sini, oke langsung kita layani. Atau ada informasi meskipun itu melalui netizen saja, Bu di SMP ini ada begini-begini, itu tim kami langsung turun ke lapangan. Sebenarnya Misalkan seperti saya itu. dapat info kemudian saya teruskan melalui WA ya ke Betul, ibu atau betul, ke betul. Kami itu langsung turun, langsung ke TKP. langsung ada respon itu ya. Langsung ada respon ke TKP dan kami punya bukti-bukti otentiknya ya yang ada di Bukabid di Iya. semua bidang itu. Jadi kalau misalnya itu masalah tentang POS saya serahkan ke Kapidikdas. Kok masalah itu tentang kepemudaan saya serahkan langsung ke Kapitpora. Masalah itu kok tentang aset sekolah nih juga ada persoalan saya serahkan ke Kasubag asetnya. Jadi kami punya tim-tim khusus per bidang-bidangnya agar bisa mengcounter persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Ya. Sebenarnya kalau untuk apa namanya fungsi pengawasan ke sekolah ini yang dilakukan oleh dinas itu melalui apa Bu? Ya. Artinya biar sekolah-sekolah ini terpantau ketika. Ya, jadi fungsi pengawasan ini kan ada secara eksternal, ada secara internal. Kalau secara eksternalnya tadi ya melalui masyarakat itu kan bisa melakukan pengawasan secara eksternal ya. Oh ya eksternal. Secara eksternal. Tapi kalau secara internal itu kami pengawasan langsung itu melalui kepala sekolah itu sendiri, melalui laporan-laporan, melalui pengawas, ya. Kemudian melalui korwil dan melalui para bapak ibu bidang masing-masing. Itu pengawasan yang kami lakukan secara internal. Nah ini perlu kami sampaikan ya Bu ke Ibu. Iya. Ini ada keluhan. Kok pengawas kurang difungsikan Bu? Ibu lebih ke korwil itu. Yang didengar. Ini bagaimana iya. jawabannya Bu? Sebenarnya tidak begitu ya. Artinya begini. Korwil itu kan sebuah koordinator di wilayah satuan kecamatan. Yang dulunya UPTD itu kan sekarang gantinya korwil. Maka korwil ya sifatnya sebagai koordinator untuk teman-teman kepala sekolah. Kalau yang pengawas itu kan punya korwas, koordinator pengawas di tingkat kecamatan ada, di tingkat kabupaten ada melalui KPPS ya. Iya, melalui KPPS. Nah, kalau mengatakan tidak difungsikan gimana Bu? KKPS. Iya, KKPS melalui KKPS. Nah, fungsinya pengawas ini harus lebih fokus pada supervisi. Oh gitu ya Bu. Iya. Bukan hal-hal, berarti sudah ada tupoksinya ya? Sudah ada tupoksinya masing-masing. Dan Baik, ini apalagi di kurikulum Merdeka betul-betul dinantikan pendampingan dari Bapak Ibu pengawas agar para Bapak Ibu guru kita ini betul-betul mampu ya berdaya saing di plafon Merdeka mengajar. Ya. Kami itu punya rekaman guru-guru Kabupaten Brebes untuk PMM gitu, plafon Merdeka mengajarnya sudah sampai pada topik berapa, sudah unggah proyek berapa. Nah, ini adalah tugas khusus dari pengawas agar berperan lebih aktif mendampingi teman-teman di lapangan. Jadi kalau korwil itu lebih sifatnya kegiatan-kegiatan Manajerialan ya, iya manajerial. sebagai koordinatornya saja. Tapi Betul. kalau tadi pengawas supervisi. Betul ya. Itu terkait kaitannya kurikulum ya, Kurikulum bukan hal-hal lainnya. bisa dengan hal lain ketika ya sebagai narasumber lah ya, Oh, iya, narahubung oke. sebagai narahubung di lapangan. Ketika tadi misalnya Bu di sekolah ini ya saya sering minta bantuan tolong pembinaan Bapak Ibu pengawas, Ya. langsung telepon langsung. Di samping supervisi ya fungsi ke pengawasan ke pembinaan juga Iya. pengawas ikut di dalamnya. Terus ini Bu, mungkin satu ke depan mungkin ada harapan dari ya mungkin misalnya dari guru ya khususnya Iya. yang pernah disampaikan ke kami Iya. kaitannya dengan pengadaan di sekolah yang mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah. Kayak contohnya dulu ada pengadaan beberapa item yang sebenarnya itu kurang berfungsi. Nah ini kenapa ketika pengadaan tidak ada yang dulu kayak semacam dibelurkan dulu kira-kira kebutuhannya apa yang urgent di sekolah, baru itu yang kemudian diwujudkan gitu loh. Artinya ada apa ya bottom up ya dari bawah ke atas gitu. Contoh ya, misalkan contoh pengadaan fingerprint, kemudian ini sudah dibayar, kemudian tidak berfungsi sekarang karena ada sistem lain yang untuk melalui HP ya. Yang melalui HP. Nah ini kan yang menurut mereka ini sia-sia. Mending ada sesuatu kebutuhan yang mau benar-benar
dibutuhkan oleh sekolah gitu. Betul. Jadi sistem bottom up ini usul. Entah pun nanti ini yang mengelola siapa, mungkin sekolah nggak mau tahu. Yang penting ini kebutuhan kami ini sebenarnya seperti ini, bukan ini gitu loh, misalkan seperti itu. Nah ini mungkin ini katakanlah era yang lalu lah, Ini kan ada harapan-harapan ketika ada ibu yang Ibu Sarija, Bu Juwita yang memang baru belum lama lah. Ini bisa menyikapi seperti ini, menyikapi hal seperti ini. Iya, iya. Jadi begini, tentang kebutuhan sekolah itu ya, kalau contohnya tadi katakan bahwa pinjer print, misal contoh, sebenarnya pinjer itu kan kebutuhan dari sekolah masing-masing. Jadi kami pun di sini tidak pernah istilahnya untuk mengarahkan itu tidak. Yang kami arahkan bahwa yang namanya pegawai wajib pinjer karena kaitannya dengan kinerjanya. Gitu, ya. Kemudian ada sekolah yang membeli pakainya alat manual, ya. Bahkan kalau yang saya perhatikan sekarang itu banyak menggunakan HP ya. Teman-teman guru yang menggunakan aplikasi kinnya itu pinjernya melalui HP. Kemudian kalau masalah kebutuhan, jadi begini Mas, kebutuhan sekolah itu ditentukan dengan ARKAS atau yang lalu itu RKAS yang dana BOS. Nah sekarang itu kan ARKAS. Nah di ARKAS itu kan dimunculkan oleh teman-teman yang ada di sekolah masing-masing. Butuhnya apa sih? Tentunya ARKAS melalui ini forum apa, bukan dari bawah kan? Usulan-usulan itu. Kalau usulan itu ya dari teman-teman kepala sekolah, ya mungkin melalui bendahara bosnya. Kami butuhnya ini dan sebagainya. Dan yang menyusun ARKAS itu kan adalah bendahara masing-masing sekolah. Gitu. Masing-masing sekolah. Di sini kami hanya memberikan pedoman tentang juklak dan juknisnya bos. Tadi yang sudah disampaikan ya Bu, mana yang boleh untuk membeli, mana yang tidak boleh untuk membeli. Di situ sudah jelas banget sesuai dengan juklak dan juknis bos begitu. Ya. Nah ini mungkin ini untuk kesempatan terakhir ini. Saya ingin bertanya ini Bu, untuk tahun 2021 ini dukungan CAK berapa Bu untuk Kabupaten Brebes? Angkanya? 21 apa 22? 21. Oh, 21. 22. Lah ya. 22. Ini untuk DAK Bu Kabit. Iya, siap. Ada berapa sekolah? Untuk DAK itu kan ada yang pengadaan ya Pak, IT berarti 18 miliar. Untuk yang DAK fisiknya itu 9 miliar. 9 miliar. Banyak yang IT-nya. Iya, IT karena kita membutuhkan ANBK. kesiapan untuk ANBK. Jadi Chromebook ya, Chromebook atau laptop. Ya. Terus bocoran 2023 sudah tahu angkanya kira-kira 2023 Kementerian belum merilis resmi Pak. Oh belum merilis. Biasanya dapat info itu di bulan-bulan apa Bu? Ya ini akhir Oktober lah insya Allah. Oh nanti akhir. Iya. Tunggu, sabar. Iya. Sebentar lagi. Iya. Tapi yakin dapat gede ya tahun depan? Kami berharap. Berharap. Itu. Kemarin kami sudah itu sekitar 282 sekolah. Jadi yang mengajukan kerusakan sekolah itu, kemudian yang membutuhkan IT kami sudah ajukan semua. Tapi kan finalisasinya ada di kementerian. Kemarin pilihannya hanya ada 2, menerima atau menolak. Saya pusing Pak. Ya. Ketika kegiatan Zoom sama itu disampaikan ketika Zoom. Iya, dengan kami kementerian, Zoom, dengan Kemendikbud. 2 hari Sabtu dan hari Minggu, 2 minggu yang lalu. Jadi tidak mengirim tim lobby ke sana, cuma melalui Zoom. Enggak, itu maksudnya hanya informasinya melalui Zoom. Oh, informasi. Itu memang kami komunikasi selama ini pakai Zoom. Pakai Zoom ya. Iya. Kami sih adalah greget untuk seperti itu, kalau misalnya di final seperti itu, kami akan ke sana tetap. Karena memang banyak sekolah yang rusak Ya, dan sangat prihatin, kemarin kritis. ada keluar seperti itu. Iya, banyak sekali yang masuk dan itu menjadi skala prioritas kami. Mudah-mudahan bisa dikabulkan semua, hanya saja pasti tidak bisa karena memang anggaran. Kemudian menu yang dari sana itu judulnya revitalisasi. Jadi tidak bisa kemudian dana yang misalnya besar itu kita bagi-bagi sesuai dengan alokasi, hanya saja pilihannya adalah revitalisasi. Jadi sampai sempurna sekolah itu bagus, sampai ke jangka waktu 5 tahun baru bisa mengajukan kembali.
ini kan apalagi sudah nggak ada refocusing ya Bu ya, refocusing anggaran sudah nggak ada ya, artinya dana-dana itu sudah aman kalau misalkan Untuk kapan? Untuk kapan nih? tahun depan. Mudah-mudahan. Iya. Kalau dua-dua ada Mudah-mudahan refocusing. tidak ada Covid refocusing. sudah ini. Iya, harapan kami seperti itu supaya Mudah-mudahan Mas. Sarpras kita ini betul-betul sehingga membuat kenyamanan lah bagi anak-anak belajar seperti itu Ya, sama guru-gurunya. Iya. Mungkin Ibu statement closing statement Bu untuk apa masyarakat bahwa apa Ibu mengharapkan seperti apa sih masyarakat berkiprah untuk pendidikan biar menjadi apa sebuah cita-cita yang diharapkan masyarakat Brebes mempunyai pendidikan yang berkualitas ini bisa tercapai. Iya, bagi warga masyarakat Brebes melalui channel Pemali ini, ya saya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sangat mengharapkan sinergitas antara masyarakat, kemudian orang tua dan pemerintah daerah, termasuk melalui Dipora. Mari kita bangun pendidikan di Brebes yang bermartabat dan memiliki citra ya. Untuk bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas, tentunya ada kerjasama, sinergitas tadi yang saya sampaikan, dan mari kita dukung pendidikan kita agar lebih baik, lebih berprestasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk itu saya menghimbau dan mengharapkan mari kita pelajari bersama, mari kita pahami bersama bahwa yang namanya BOS yang diluncurkan dari pemerintah pusat belum mampu mengakomodir semua kebutuhan yang ada di sekolah-sekolah. Untuk itu, khususnya di sekolah Kabupaten Brebes dengan 3 regulasi yang sudah saya sebutkan, yaitu Permendikbud nomor 44, Permendikbud nomor 75 dan Perbuk nomor 11 menjadi pedoman kita, menjadi pedoman sekolah untuk bisa melakukan sumbangan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Saya berharap kepada para pemimpin kebijakan yang ada di sekolah-sekolah melalui kepala sekolah, minta tolong ya. Jika akan melakukan sumbangan pendidikan, tentukan dulu RAB kebutuhannya. Tentukan dulu kondisi masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Dan jangan memberatkan masyarakat sebagai wali siswa yang ada di sekolah lingkungan tersebut. Dan saya sebagai kepala dinas menghimbau, akomodir siswa-siswa kita yang tidak mampu. Akomodir siswa-siswa kita yang berprestasi tetapi secara ekonomi kurang mampu, agar ada subsidi silang di masyarakat kita. Mari kita bangkit ya. Dipora bangkit, Brebes akan maju. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita tingkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Brebes. Baik, ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Sarida, Ibu Juwita dan Mas Adi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa ngobrol langsung ya Bu ya, terkait persoalan pendidikan. Dan ini semoga saja ini bisa bermanfaat untuk warga Brebes dimanapun Anda berada, bahwa ya kesempatan ini mungkin bisa disimak oleh Anda sekalian bagaimana sih sebenarnya kiprah yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.